Halo, assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya buat kalian yang sudah klik video aku. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep gimana caranya membuat telur gabus keju ya. Nah, insya Allah ini telur gabus kejunya tuh rasanya pas, asinnya pas, gurihnya pas, dan yang terpenting itu nggak keras ya teman-teman, insya Allah. Oke deh, untuk tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku ada 300 gram tepung kanji atau tepung sagu, dan ini ada 70 gram keju yang udah aku parut. Kemudian 1 bungkus kaldu ayam, ini aku pakai merek Royco, dan 3 biji telur utuh. Kemudian di sini ada margarin, dan margarinnya ini nanti kita gunakan seperlunya ya. Oke, bahan-bahannya sudah siap, langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama, ini kita akan blender keju, telur, dan kemudian kaldu ayamnya ya. Nah, di sini kenapa aku tidak masukkan langsung ke dalam blender? Karena sebenarnya ini aku lupa ya teman-teman, kalau aku mau ngeblender tapi aku masukkan dalam wadah. Ini kalian bisa langsung masukkan ke dalam blender ya. Nah, di sini aku udah masukkan dalam blender ya. Kemudian aku blender dengan kecepatan rendah aja ya teman-teman, sampai benar-benar kejunya lembut ya. Kita blender sebentar saja, insya Allah udah lembut. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian kita tuang ke dalam wadah adonan telur dan keju yang tadi kita blender ya. Pastikan tidak ada keju yang tertinggal di dalam ya. Biasanya ada yang masih nyangkut ya teman-teman. Kita bisa keluarkan dengan spatula. Kemudian kita masukkan tepung kanjinya sedikit demi sedikit dulu ya aku masukkannya. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kemudian masukkan lagi sisa tepung kanjinya dan aduk-aduk lagi sampai adonan berubah menjadi seperti ini ya. Kemudian tambahkan margarin secukupnya ya ini teman-teman, jangan terlalu banyak. Ini sampai adonan bisa kita bentuk ya. Di sini kita uleni adonan pakai tangan ya teman-teman, dan pastikan tangan kalian sudah bersih ya. Nah, di sini aku tambahkan sedikit lagi margarin supaya lebih kalis ya teman-teman dan mudah kita bentuk. Nah, di sini aku rasa udah cukup karena aku coba bentuk dan ini udah mudah kita bentuk ya. Nah, selanjutnya kita diamkan dulu adonan selama 1 malam ya teman-teman. Jadi kita masukkan dulu dalam kulkas dengan adonan ditutup ya teman-teman. Ini supaya telur gabus keju kita empuk tanpa bahan apapun ya. Nah, setelah keluar seperti ini ya hasilnya teman-teman adonannya. Dan ini setelah 1 malam aku masukkan di kulkas dengan posisi ditutup. Kemudian ini akan kita bentuk dan selanjutnya akan kita goreng. Untuk cara membentuknya, kalian ambil sedikit adonan ya, sedikit saja ya teman-teman, 1 cubit seperti itu. Kemudian kita pelintir-pelintir di kedua telapak tangan. Sebelumnya tangannya ini kita baluri dulu dengan tepung kanji ya teman-teman supaya tidak lengket. Nah, seperti ini ya. Dan ini hasilnya. Nggak apa-apa ya teman-teman, kecil karena nanti akan mengembang. Jadi jangan terlalu besar, nanti takutnya dalamnya masih belum matang. Kemudian kita masukkan ke dalam minyak. Nah, ini minyaknya masih dingin ya teman-teman. Langsung masukkan ya, jangan kita taruh di wadah dulu, tapi kita langsung masukkan ke dalam minyak yang masih dingin. Pastikan semua telur gabus kejunya itu terendam dalam minyak ya teman-teman. Jangan terlalu banyak memasukkan sampai ada telur gabus yang mengambang ya, saking menumpuknya. Itu nanti bisa membuat telur gabusnya itu jadi lengket satu sama lain ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini aku rasa udah cukup, jangan terlalu banyak sampai penuh banget. Kemudian kita nyalakan kompornya ya. Kita gunakan api kecil saja ya teman-teman.
Nah, ini jangan kita balik-balik dulu, kita biarkan sampai betul-betul telur gabusnya itu mengembang. Nah, mulai terlihat ya teman-teman, telur gabusnya udah mulai mengembang dan dia sudah mulai mengapung. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah mengapung semua dan sudah mengembang, kemudian boleh kita bolak-balik seperti ini ya, supaya merata matangnya. Nah, ini udah agak kerasa, dia punya tekstur itu udah keras gitu ya teman-teman, kokoh gitu. Nah, ini kita biarkan dulu sebentar. Kemudian boleh kita bolak-balik lagi seperti ini ya teman-teman, supaya warna kecoklatannya itu merata dan satu sama lain ini enggak lengket ya teman-teman. Tapi kalau tadi kalian masukkan terlalu penuh, itu bisa jadi kemungkinan akan lengket ya. Nah, untuk menggorengnya sendiri ini aku menjadi 4 kali penggorengan ya. Kalau kalian mau tidak terlalu lama, jadi mungkin 1 atau 2 kali aja, kalian bisa, tapi gunakan minyak yang lebih banyak lagi dari ini. Jadi kalian bisa masukkan lebih banyak adonan dan lebih cepat selesai ya teman-teman. Ingat ya, minyak yang kita gunakan adalah minyak dingin dulu. Kalau sudah matang seperti ini, boleh kita angkat. Kemudian kita lanjut untuk menggoreng adonan yang berikutnya. Dan ingat ya, karena minyaknya harus dingin, jadi tadi kan minyaknya penggorengan pertama masih panas tuh, jadi kita tunggu dingin dulu. Sementara itu, supaya cepat, kalian bisa siapkan wajan lain dan isi minyak yang dingin, kemudian kalian goreng untuk yang kali kedua. Nah, setelah kalian menggoreng untuk yang kali kedua, pastinya yang sebelah lagi yang tadi udah panas itu akan dingin. Nah, kalian lanjut di wajan sebelahnya. Itu supaya cepet ya teman-teman. Dan untuk kalian yang produksi banyak, bisa kalian gunakan sistem seperti itu. Tapi kalau aku karena untuk dimakan sendiri, jadi aku tunggu dingin aja, nggak apa-apa. Tapi aku tutup dulu ya adonannya teman-teman. Jangan dibiarkan terbuka, nanti dia akan kering. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah berhasil goreng 1 penggorengan, kalian bisa cek rasa. Kalau kalian rasa kurang asin, kalian bisa tambahkan garam ya. Oke deh, selamat mencoba ya. Insya Allah ini nggak keras, renyah tapi nggak keras ya teman-teman. Jadi aku udah coba praktekkan dengan didiamkan dulu. Kalian bisa cek kalau kalian langsung goreng tanpa didiamkan dulu selama 1 malam, apa perbedaannya, kalian bisa cek ya teman-teman. Aku pernah juga aku buat 2 malam ya, itu adonan masih bagus dan renyah juga ya teman-teman. Kalau tapi nggak lebih dari 2 malam, aku belum pernah coba yang lebih dari 2 malam. Oke deh, selamat mencoba ya resepnya di rumah, semoga berhasil. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga komen ya apabila video aku bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya ya. Dadah!